Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kita semua mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Setelah sekian lama ya kita tidak upload video, dan alhamdulillah hari ini kita ada kelapangan waktu sedikit, sehingga ini kita isi dengan berbagi lagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini, di situ kita forum berbagi ya, agar kita saling berbagi, siapa tahu ada manfaat dari apa yang disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membicarakan tentang cara membuat perisai dinding secara gaib ya teman-teman, atau dinding batin kita. Ini tentu ada manfaatnya ya, karena doa-doa kebaikan itu pasti akan kembali kepada diri kita. Sebaliknya doa-doa yang tidak baik ya, mendoakan orang mungkin untuk hal-hal yang tidak baik, itu sesungguhnya akan kembali kepada diri kita sendiri teman-teman ya. Jadi upayakan kita selalu berdoa dengan doa-doa yang baik, baik kepada diri kita maupun kepada orang yang ada di sekitar kita. Nah, adapun cara membuat dinding batin yaitu dengan cara membaca salawat nur nubuwah. Ini kalimat ini lumayan panjang, bisa teman-teman lihat ya, di sini ada salawat nur nubuwah, tetapi kalimatnya hanya cukup sampai kepada al-wadudu dzul arsyil majid. Nah, itu dibaca setiap sehabis sholat fardu. Jadi setiap kita sholat selesai, kita baca kalimat tersebut. Nah, kemudian apa sih manfaat dari membaca kalimat tersebut tadi? Yang pertama yaitu untuk menguatkan batin kita daripada gangguan-gangguan yang sifatnya gaib. Nah, bisa itu yang datang dari makhluk gaib, jin ya, karena mungkin gesekan energi itu antara alam manusia dengan alam jin itu karena berdekatan ya teman-teman ya. Nah, sehingga orang tadi tidak terlalu kuat fisiknya, batinnya untuk menerima gesekan itu, akhirnya bisa jadi terjadi sakit. Contohnya misalkan orang tadi bermukim atau punya rumah, di belakang rumahnya hutan gitu ya. Kita tahu tempat yang jarang dijamah manusia itu adalah tempat yang disukai ditempati oleh jin. Jadi bisa saja ada jin dari hutan itu yang memang usil, yang mau mengganggu kepada orang di rumah atau manusia tadi. Dan yang paling rentan itu biasanya anak kecil ya. Nah, anak kecil itu sering diganggu oleh jin karena juga dia ya, karena belum berdosa, sehingga dia dapat melihat makhluk-makhluk gaib astral tersebut. Nah, dan terkadang jin itu merasa gemes mungkin ya, atau merasa senang dengan anak kecil itu, kemudian dia mendekat. Tetapi karena dia mendekat tadi membawa energi yang negatif ya, maka bisa jadi anak tersebut menjadi sering menangis, bangun terkejut di tengah malam ya, menangis tanpa sebab dan lain sebagainya. Nah, jadi khususnya untuk orang dewasa ini ya, ini sangat baik untuk dibaca, yaitu salawat nur nubuwah ini untuk membuat perisai batin kita ya. Dan contoh lainnya kita menghindari daripada kiriman-kiriman santet ya, guna-guna yang tidak baik, yang niatnya pastilah tidak baik menuju kepada kita untuk menyakiti diri kita, entah masalah apa itu ya teman-teman. Nah, dan lebih bagus lagi bagi orang yang memang pekerjaannya mengobatin penyakit non medis. Nah, jadi ini perlu ya, karena misalkan gini, dia nanganin orang dan yang ditangani ini ternyata masalahnya serius ya. Contohnya dikirimin santet gitu. Setiap
setiap pekerjaan itu pasti memiliki risiko. Orang tadi membantu saudaranya sesama muslim untuk membuang penyakit tersebut, ya, kiriman guna-guna tersebut. Nah, dia harus mawas diri, ya. Dia harus hati-hati, ya. Bisa jadi dia akan mendapat serangan balik karena dia berupaya membuang kiriman dari si dukun tersebut. Nah, jadi teman-teman, ini penting untuk dibaca untuk memperkuat perisai batin bagi orang yang memang tugasnya mengobati untuk penyakit non medis atau hal-hal yang bersifat gaib. Ini dulu teman-teman yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.